Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel harian Mama Lina. Hari ini kita mau belajar tentang salah satu penyakit yang ditakuti sebagai penyebab kematian terbesar, yaitu gagal ginjal. Kawan-kawan, saya bukan dokter, jadi saya mengumpulkan informasi mengenai penyakit ini dari berbagai sumber yang akurat tentunya ya, karena suamiku juga divonis menderita gagal ginjal kronis. Nah, dia sejak bulan Maret itu, awal Maret sudah harus menjalani cuci darah sampai hari ini. Nah, oleh karena itu aku mencari tahu tentang organ tubuh yang satu ini, tentang penyakit ini, dan aku mau share ke kalian semua, tentunya dengan bahasa kita ya, bahasa awam ya. Jadi apa sih ginjal itu? Jadi gini, ginjal itu di tubuh kita itu bentuknya seperti kacang itu ya, besarnya segenggam tangan gini dua. Nah gini ya, dia berada di agak mendekat ke bagian punggung, jadi di dalam sini gitu ya. Nah ternyata lumayan ya, gede ya, segini ya. Nah ginjal ini kadang dilupakan sama kita kan. Buktinya kalau orang jatuh cinta ya, yang disebutkan kau jantungku ya, aku jatuh hati kepadamu. Nah ya, kok nggak ada yang menyebutkan kau ginjalku gitu ya, nggak ada ya. Berarti itu salah satu pertanda bahwa kita itu luput dari organ vital yang satu ini gitu loh. Padahal ternyata kalau ginjal kita rusak, ya ini adalah resiko yang fatal ya. Nah kemudian ginjal itu untuk apa? Ginjal itu banyak fungsinya. Dia itu sebagai filter atau penyaring racun di tubuh kita. Kemudian mengatur jumlah cairan di dalam tubuh ini. Nah, ginjal juga bersama-sama dengan jantung, dia menstabilkan tensi ya, tekanan darah. Terus kemudian ginjal merupakan fasilitator untuk membentuk sel darah merah. Ginjal itu sebagai filter, berarti dia akan menyaring zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh, termasuk racun-racun ya, untuk keluar dari tubuh kita. Nah kemudian gimana kalau ginjalnya nggak bekerja? Dalam arti ginjalnya rusak gitu ya. Apa sih penyebabnya apa? Ya itu bisa jadi penyakit-penyakit bawaan, yaitu seperti diabetes, terus hipertensi ya, kemudian infeksi ginjal yang terus menerus ya, itu banyak faktornya. Cuma yang ingin saya tekankan di sini bahwa ternyata apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga mempengaruhi kesehatan ginjal kita. Jadi kebiasaan hidup kita itu mempengaruhi kesehatan ginjal kita. Contohnya orang yang sering mengkonsumsi
alkohol, ya. Kemudian jamu-jamuan. Orang yang suka minuman-minuman berenergi, ya. Dan satu lagi obat-obat pereda nyeri. Jadi, itu yang mesti kita waspadai ya kawan-kawan. Jadi jangan sembarang minum obat karena ada efek yang harus kita tanggung nggak sekarang tapi di kemudian hari. Penyakit ginjal ini tidak serta-merta saat ini begitu minum alkohol langsung kena, enggak. Jadi orang yang terkena gagal ginjal itu disebabkan oleh kegiatan hidupnya, pola hidupnya itu bertahun-tahun yang lalu, bukan konsumsi sekarang kena sekarang. Jadi ini beda ya dengan penyakit-penyakit flu, penyakit batuk pilek dan sebagainya ya. Jadi ini adalah akibat yang kita lakukan di masa lampau. Jadi istilahnya itu ini adalah buah yang kita tuai dari pohon yang kita tanam bertahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau orang kena gagal ginjal bisa sembuh nggak? Ya, jadi gagal ginjal itu juga banyak macamnya ya, kawan-kawan. Jadi ada yang bisa disembuhkan dengan obat. Tapi kalau kerusakan daripada ginjal tersebut sudah di atas 90%, biasanya ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena ginjalnya sudah rusak ya. Nah, kemudian taunya gimana taunya? Biasanya itu diketahui dari kadar kreatinin yang kita cek laboratorium darah lengkap ya. Jadi kreatinin yang seharusnya itu yang normal adalah di bawah 1. Nah, kalau sudah di atas 2 biasanya nih ya, dokter akan menyarankan untuk cuci darah seperti itu. Nah, kalau suamiku ini ketika ketahuan dia menderita gagal ginjal, itu kadar kreatininnya itu meningkat terus setiap minggu. Jadi minggu pertama itu 6, minggu kedua 12, minggu ketiga 18, akhirnya dia nggak kuat, hampir jatuh pingsan. Nah, dokternya pun langsung saat itu juga melakukan cuci darah yang pertama. Jadi kawan-kawan, ini sekelumit mengenai penyakit gagal ginjal. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan mengenai terapi apa yang bisa dilakukan oleh pasien yang sudah divonis gagal ginjal. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nantikan video-videoku selanjutnya.